Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismalia Siti Nurhalizah dengan NIM 121600094. Saya akan menjelaskan tentang uji McNemar, uji chi-square atau uji chi kuadrat, dan juga uji Exact-Fisher. Pertama-tama, ada uji McNemar. Uji McNemar merupakan salah satu metode pengujian hipotesis yang digunakan ketika terdapat dua sampel yang saling berpasangan atau dependen. Salah satu contoh yang paling umum adalah situasi sebelum dan sesudah perlakuan atau treatment. Sampel bisa saja dipilih dengan subjek yang berbeda yang memiliki karakteristik yang mirip dengan syarat sampel harus diambil secara acak. Uji McNemar merupakan salah satu uji non-parametrik yang bisa digunakan untuk penelitian apabila syarat dan ketentuannya memenuhi. Lalu ada kegunaan serta syarat dari uji McNemar. Kegunaan dari uji McNemar itu terdapat dua kegunaan. Yang pertama dapat digunakan untuk rancangan pre- dan post-test, di mana setiap individu digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Yang kedua dapat digunakan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu terhadap suatu sampel. Ada syarat dari uji McNemar. Yang pertama, sampelnya merupakan sampel berpasangan, misal sebelum dan sesudah. Skala ukurnya berupa skala ukur nominal. Data frekuensi disusun dalam tabel kontingensi berukuran 2x2. Lalu ini ada contoh soal untuk uji McNemar. Jika kita pindahkan ke SPSS, pertama-tama kita isi variabel view, kita isi sebelum dan sesudah, dan juga mengisi value-nya, di mana 0 sendiri ini untuk membeli, dan 0 untuk tidak membeli, dan 1 untuk membeli. Jika sudah, masukkan semua datanya, lalu untuk mendapatkan hasilnya, klik Analyze, Non-Parametric Test, lalu To Related Sample. Lalu kita masukkan sebelum itu ke variabel 1, dan sesudah akan ada di variabel kedua. Lalu kita klik uji McNemar, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk kesimpulannya, akan seperti ini. Maka kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan sebelum dan setelahnya ada sponsor. Pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan. Maka dari kesimpulan itu, H0 itu ditolak. Lalu selanjutnya ada uji chi-square atau chi kuadrat. Chi-square adalah uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan dua variabel yang skala datanya adalah nominal. Uji chi-square biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel nominal, kemudian mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud. Skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Lalu ada kegunaan serta karakteristik dari chi-square. Uji chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Karakteristiknya, nilai chi-square selalu positif. Terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan dekas -1, 2, dan 3, lalu seterusnya. Bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Lalu di sini ada contoh kasusnya. Jika kita bawa ke SPSS, maka akan seperti ini hasilnya.
Kita masukkan data sampel, lalu data banknya, dan juga frekuensi. Untuk menemukan hasilnya, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Cross-tab, di mana kita masukkan sampel data di row dan kolom dan jenis bank di bagian kolom. Lalu klik statistik, klik uji chi-square, lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk hipotesisnya akan seperti ini, maka kriteria ujinya itu H0 itu ditolak. Kesimpulannya dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Lalu, yang terakhir ada uji Exact-Fisher. Uji Exact-Fisher adalah uji yang dilakukan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif pada dua sampel independen. Uji ini merupakan alternatif uji chi-square untuk tabel kontingensi 2x2 yang memiliki sampel yang kecil dan terdapat sel yang nilai harapannya lebih kecil dari 5. Uji chi-square bersifat pendekatan sedangkan uji Exact-Fisher bersifat eksak sesuai dengan namanya. Dalam perhitungan, uji Exact-Fisher sama sekali tidak melibatkan chi-square, namun langsung menggunakan peluang. Di sini langsung ada contoh kasusnya, dan ini adalah tabel kontingensinya. Jika kita dibawa ke SPSS, maka hasilnya akan mirip dengan uji chi-square. Dan cara mendapatkan datanya mirip dengan uji chi-square. Kita masuk ke descriptive statistik, lalu cross-tab, lalu sama, kelompok ada di bagian row dan warna mobil ada di kolom. Lalu kita klik statistik dan kita menggunakan chi-square. Lalu datanya akan seperti ini. Untuk hipotesisnya akan seperti ini, di mana kriteria ujinya karena p-value lebih besar dari taraf signifikan, maka H0 diterima. Maka kesimpulannya adalah bahwa tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.